Halo sahabat Manggu, kembali lagi di channel Manggu Media. Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Nah, kalian pernah denger gak sih soal love language? Mungkin dari teman, pasangan, atau dari TikTok. Nah, hari ini kita bakal bahas apa itu love language, dari mana asalnya, cara tahu milik kita tuh apa, dan seberapa penting buat hubungan. Plus, gimana sih pandangan Islam soal love language ini? Jadi stay tune dan ambil camilan, karena kita akan bahas tuntas pada video kali ini. Sebelum kita masuk, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar makin banyak orang yang tahu. Dan tanpa basa-basi, yuk kita bahas. Nah, kita akan mulai dari manakah ide love language ini muncul. Nah, love language diciptakan oleh Gary Chapman, seorang konselor pernikahan di tahun 1992, lewat bukunya yang berjudul The Five Love Language. Dia ngeliat pasangan sering salah paham soal cara nunjukin cinta mereka. Buku ini meledak dan terjual lebih dari 20 juta kopi dan diterjemahin ke 50 bahasa. Dari 8.500 kopi di tahun pertama jadi 137.000 dalam 2 tahun. Populer banget kan? Nah, love language itu apa aja sih? Kenapa ada 5? Nah, yang pertama itu adalah word of affirmation. Artinya ketika kamu suka buat dengar kata-kata pujian dari pasangan kamu, misalnya kamu hebat, atau kamu cantik, atau kamu tampan, aku sayang kamu. Nah, berarti kamu termasuk ke dalam word of affirmation. Kemudian yang kedua ada quality time. Nah, ini ketika kamu suka atau happy ketika ngobrol berdua sama pasangan, atau misalnya melakukan date night. Berarti kamu termasuk ke dalam quality time. Kemudian yang ketiga ada receiving gifts. Nah, hadiah-hadiah kecil bikin hati senang. Nah, kalau kayak gitu berarti kamu termasuk ke dalam tim receiving gifts. Nah, yang keempat ada acts of service, yaitu ketika pasangan kamu melakukan perhatian-perhatian kecil, misalnya memberikan kamu obat, membawakan kamu air minum. Nah, dan kamu merasa senang, berarti kamu termasuk ke dalam tim acts of service. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu adalah physical touch, yaitu ketika kamu merasa senang ketika kamu dipeluk atau berpegangan tangan bersama pasangan. Nah, berarti kamu termasuk ke dalam tim physical touch. Nah, tiap orang itu ternyata punya bahasa cinta sendiri. Misalnya, aku bilang aku sayang kamu ke pasangan. Ternyata pasangan lebih suka dibantuin kerjaan-kerjaannya. Selanjutnya, gimana sih cara agar kita tahu love language kita itu apa? Nah, ini ada triknya. Yang pertama, perhatikan kebiasaan. Suka kasih hadiah, mungkin receiving gifts. Kemudian yang kedua, dengerin keluhan. Pasangan bilang, kamu gak nemenin aku. Nah, bisa jadi berarti quality time. Kamu bisa mengetahui love language pasangan kamu apa itu dengan mendengarkan keluhan-keluhan dari mereka seperti apa. Kemudian yang ketiga, kamu bisa coba kuis. Di 5lovelanguage.com ada kuis gratis yang udah diambil jutaan orang. Kamu bisa coba kuisnya dan kamu akan tahu kamu termasuk ke dalam tim love language yang mana. Dan yang terakhir, tanya diri sendiri, apa yang bikin kamu ngerasa dicintai, disayangi, dan kamu ngerasa happy ketika kamu diperlakukan seperti itu. Coba deh. Nah, sedikit info, studi dari Egbert dan Paul tahun 2006 di Communication Research Report bilang orang itu mungkin punya lebih dari satu love language. Otomatis kamu juga bisa berkemungkinan untuk memiliki love language lebih dari satu. Entah itu 2, 3, 4, atau bahkan semuanya. Nah, terus gimana nih love language dilihat dalam pandangan Islam? Nah, meskipun ini adalah konsep barat, ternyata 5 jenis love language ini nyambung banget sama ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 21 bilang, Allah menciptakan pasangan biar kita dapat ketenangan, kasih sayang, dan cinta.
Nah, love language bisa jadi cara buat kita mewujudkan ayat tersebut. Misalnya yang pertama, word of affirmation. Ini adalah contoh dari Rasulullah. Rasulullah sering puji istri-istrinya. Misalnya beliau bilang Aisyah adalah wanita yang dicintainya berdasarkan riwayat Sahih Bukhari. Yang kedua, quality time. Rasulullah luangin waktu sama keluarga. Kayak cerita Aisyah pas balapan bareng sama beliau yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud. Kemudian ada receiving gifts, di mana memberi hadiah itu disunahkan banget. Rasulullah bilang saling memberi hadiah akan menumbuhkan cinta di antara kalian, yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Yang keempat, acts of service. Nah, membantu pasangan itu adalah ibadah. Rasulullah bantu kerjaan rumah kayak jahit baju sendiri, diriwayatkan dalam Musnad Ahmad. Dan yang terakhir ada physical touch. Sentuhan penuh kasih sayang dianjurkan dalam batasan-batasan syariat. Rasulullah sering pegang tangan atau peluk istrinya dengan lembut. Nah, jadi love language itu bisa jadi alat buat memperkuat hubungan rumah tangga sesuai dengan syariat, asal tetap dalam koridor halal dan saling menghormati. Selanjutnya, penting gak sih love language itu terhadap hubungan kita? Jawabannya, tergantung. Studi tahun 2022 di PLOS ONE yang bilang bahwa pasangan yang cocok love language-nya itu lebih puas terhadap hubungannya. Apalagi kalau cowoknya memiliki empati. Tapi penelitian 2024 di Current Direction in Psychological Science bilang gak ada bukti yang kuat kalau love language sama bisa bikin hubungan lebih baik. Karena orang suka semua cara buat nunjukin cinta mereka tergantung situasi dan kondisi. Nah, dalam Islam yang utama itu adalah kasih sayang dan komunikasi. Kayak dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 tadi. Jadi love language itu bisa jadi sebuah bonus buat bikin hubungan lebih harmonis. Asal gak jadi patokan mutlak. Worth it banget buat di-try. Dan itu dia tadi tentang love language. Kalian termasuk tim apa? Words of affirmation, physical touch, atau yang lainnya? Tulis di kolom komentar di bawah, karena aku penasaran banget nih. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video berikutnya dari Manggu Media. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay happy dan jaga hubungan kalian. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.